hari ini tema firman Tuhan yaitu Roh Kudus menjadi kebutuhan orang percaya. Roh Kudus menjadi kebutuhan gereja. Ya saudaraku, mari sama-sama kita buka Lukas pasal yang ke-11. Saya akan baca ayat 9 sampai dengan ayat 13. Saudara simak di Alkitab saudara masing-masing dan bisa lihat di LED. Lukas pasal yang ke-11 ayat 9. Seharusnya satu perikop ini tentang doa saudaraku. Tetapi saya akan membaca buat kita semua ayat 9 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Dan setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepadanya, kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin buat firman Tuhan. Nah saudaraku, Injil Lukas ini ditulis oleh seorang murid Tuhan yang bernama Lukas. Lukas ini dikenal, kalau saudara suka baca di Kolose pasal 4 ayat 14, dia seorang tabib, dikatakan salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih. Artinya dia hamba Tuhan, dia murid Tuhan. Dia mengerti arti namanya panggilan Tuhan, melayani Tuhan. Bahkan mengerti namanya Roh Kudus. Bahkan dia adalah murid yang dipenuhkan Roh Kudus. 2 Timotius 4 ayat 11 dikatakan hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Artinya dia satu pelayan, satu tim dengan Rasul Paulus melayani di setiap pelayanan Rasul Paulus. Nah saudaraku, Lukas dikatakan di sini dia tabib atau sekarang dikenal dokter. Tentunya seorang tabib atau dokter paling mengerti kebutuhan tubuh. Ya. Tubuh ini perlu banyak hal, saudaraku dalam kasih Tuhan. Berbicara tentang apa saja, sandang, pangan, papan, itu kebutuhan tubuh. Dokter paling mengerti apa yang baik buat tubuhnya. Makanan yang bernutrisi, bahkan pakaian apa yang harus dia pakai. Bahkan dia harus mempersiapkan sesuatu untuk melindungi dirinya. Dan setiap kebutuhan ini menjadi kebutuhan banyak orang, termasuk gereja Tuhan. Kita semua butuh dalam hal segalanya ini saudaraku. Bahkan di ayat ini dikatakan setiap kebutuhan kita, setiap keperluan kita minta sama Tuhan. Kita berseru sama Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, tentunya tidak salah kalau ayat yang kita baca tadi. Tetapi Lukas lebih mengarahkan ketika kita meminta. Saudaraku, mintalah sesuatu yang begitu mendesak yaitu untuk kebutuhan gereja. Jauh melebihi kepentingan hal-hal jasmani atau duniawi. Yaitu Roh Kudus. Kenapa? Karena kebutuhan utama gereja adalah Roh Kudus. Lukas mengerti kebutuhan tubuh. Seorang dokter tahu bagaimana untuk menjaga hidupnya. Tuhan tahu kebutuhan kita. Itu sebabnya terkadang kita berdoa, Tuhan berkati aku. Tuhan cukupkan kebutuhanku. Engkau mengerti keperluanku. Tetapi ketika kita minta, ketuk dan cari, kebutuhan utama gereja adalah Roh Kudus. Amin. Nah, sebelumnya kita akan masuk dulu tentang baptisan, pimpinan, kepenuhan, dan pimpinan Roh Kudus. Nah, saudaraku dalam kasih Tuhan, bicara baptisan Roh Kudus itu adalah pengalaman yang terjadi satu kali dalam hidup orang percaya. Itu baptisan. Satu kali. Ada orang yang dibaptis 50 tahun yang lalu.
40 tahun yang lalu, 20, satu kali. Sebagaimana kita menerima baptisan air satu kali, demikian juga kita menerima baptisan Roh Kudus satu kali. Tapi bagaimana Pak dengan orang yang dibaptis 2 kali? Oh, kemungkinan waktu dibaptis pertama tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya dia perlu dibaptis ulang. Tetapi baptisan Roh Kudus adalah pengalaman yang terjadi hanya satu kali. Demikian halnya dengan baptisan Roh Kudus, saudaraku. Ketika kita menerima baptisan Roh Kudus hanya satu kali, begitu juga dengan baptisan air hanya satu kali. Tetapi bicara dipenuhi dengan Roh Kudus, seharusnya itu terus dan terus dalam kehidupan orang percaya. Terjadi setiap saat, bila perlu setiap ibadah saudara dipenuhi Roh Kudus. Ketika saudara berdoa di kamar saudara dipenuhi Roh Kudus. Ketika saudara ikut doa pagi dipenuhi Roh Kudus. Jadi bicara baptisan Roh Kudus hanya satu kali, bicara dipenuhi Roh Kudus seharusnya gereja setiap hari. Nah, banyak orang Kristen sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Akibatnya apa? Hidup mereka tidak menjadi berkat, bahkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, ada banyak orang di gereja mereka berdoa dengan berbahasa roh. Ya, mereka berbahasa roh. Saudara pernah dengar ini? Dikatakan berglosolali. Ya, bla 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 bla. Ya, apalagi itu? Sandal lawas, sandal jepit dan sebagainya. Sampai di rumah tidak dipimpin Roh Kudus. Hidupnya tidak dipimpin Roh Kudus. Itu sebabnya ketika kita dibaptis Roh Kudus, dipenuhi setiap hari, dipimpin oleh Roh Kudus. Penyerahan total adalah sesuatu yang penting untuk dipimpin menurut kehendak Roh Kudus. Nah, saudaraku, dari sini kita menarik kesimpulan bahwa gereja kita semua jangan hanya berhenti di baptisan Roh Kudus. Amin. Tetapi harus dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudaraku, kebutuhan dipenuhi Roh Kudus digambarkan seperti air. Ya, seperti air, dikatakan air itu adalah menjadi kebutuhan dalam setiap rumah tangga. Di rumah saudara ada air? Di rumah saudara ada air? Ya, di rumah kami juga ada air. Nah, ketika di dalam rumah kekurangan air, maka apa yang terjadi, saudaraku? Seseorang akan mencari, berusaha. Karena air adalah sesuatu kebutuhan yang penting, saudaraku, untuk mandi. 1 hari nggak mandi saja, saudara, gimana rasanya? 1 hari nggak minum saja, gimana rasanya? Ada orang bilang kalau nggak makan nggak masalah, tapi jangan nggak minum. Artinya air adalah kebutuhan. Bahkan seluruh kehidupan kita ya dipenuhi dengan air, saudaraku. Nah, ketika air menjadi kebutuhan hidup, saudaraku dalam kasih Tuhan, dalam rumah tangga, dalam setiap pribadi, nah ini gambaran di mana gereja seharusnya sama. Butuh Roh Kudus. Itu sebabnya jadilah orang percaya yang selalu memerlukan Roh Kudus. Kalau saudara minum berapa kali? Setiap harinya berapa liter? Begitu juga seharusnya hidup kita. Selalu perlu Roh Kudus. Aku perlu air. Dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku perlu Roh Kudus di dalam kehidupanku. Mari kita akan perhatikan contoh dulu, saudaraku. Contoh murid-murid yang dipenuhi Roh Kudus dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Di situ dikatakan ada 120 murid dipenuhi, ya, dibaptis oleh Roh Kudus. Saya akan bacakan ayat 1. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika murid-murid pertama kali menerima janji Bapa, mereka dipenuhi Roh Kudus dengan tanda-tanda yang heran, tanda-tanda yang ajaib, saudaraku. Inilah kepenuhan pertama yang dikatakan baptisan Roh Kudus yang mereka boleh nikmati. Tetapi ketika setelah itu mereka melayani dengan penuh keberanian. Mereka bersaksi dengan penuh keberanian. Ketika mereka bersaksi ada tantangan yang mereka hadapi. Salah satunya adalah Yohanes dan Petrus. Ketika Yohanes dan Petrus dihadapkan di mahkamah agama, mereka ditangkap, saudaraku. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, mereka keluar dan di pasal yang keempat. Saya akan bacakan pasal 4 ayat 23. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. 24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, apa dikatakan? Goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua apa? Penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Perhatikan di sini, di pasal 2 mereka dibaptis, dipenuhkan Roh Kudus. Ketika di pasal 4 dikatakan lagi mereka bertemu dengan teman-teman mereka. Dan firman Tuhan jelas katakan mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Artinya bagi murid-murid dipenuhi Roh Kudus adalah sesuatu yang utama. Yang penting. Begitu juga seharusnya gereja akhir zaman. Ya, mempelai Kristus hawa terakhir. Harusnya menjadi kebutuhan utama kita adalah Roh Kudus. Katakan amin. Roh Kudus, saudaraku dalam kasih Tuhan. Nah, kita akan masuk di dalam nasihat Rasul Paulus dulu kepada jemaat Efesus. Betapa pentingnya dipenuhkan Roh Kudus itu selalu. Nasihat kepada jemaat Efesus demikian, Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan apa? Hawa nafsu. Tetapi hendaklah, catat di sini, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Nasihat Rasul Paulus, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bukan berarti jemaat Efesus belum penuh. Sudah penuh. Kalau kita lihat di latar belakang jemaat Efesus dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 6, demikian firman Tuhan, ini jemaat Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Tadi kan jemaat Efesus ya. Lihat latar belakang mereka sebelum surat itu ditulis. Latar belakang mereka. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Ayat 4, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptis orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus.
Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Perhatikan di sini. Kalau orang yang sudah dipenuhkan, dibaptis Roh Kudus, terus dalam kurun waktu yang begitu lama, Paulus kembali menulis surat kepada jemaat Efesus. Menasihatkan mereka, sekalipun kamu sudah penuh, hendaklah kamu terus penuh oleh roh. Kalau hendaklah berarti penting gak saudara? Seharusnya penting. Kita lihat latar belakang jemaat Efesus. Dari awalnya, pertama mereka belum mengenal siapa itu Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus? Kita tahu Roh Kudus adalah pribadi Allah yang diberikan buat kita. Tetapi mereka belum mengenal ayat yang kita baca tadi. Apalagi jemaat Efesus dikatakan dibaptis kembali karena belum mengerti baptisan yang dimaksud Tuhan Yesus. Baptisan yang dilakukan dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Siang tadi kami lakukan baptisan dan baptisannya jelas. Dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu apa lagi? Ada pertumbuhan di situ. Mereka dibaptis dan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jemaat Efesus sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi Paulus ingin agar jemaat Efesus untuk tetap penuh dengan Roh Kudus. Jemaat Efesus dianjurkan oleh Rasul Paulus agar jangan mabok anggur. Tadi dikatakan jangan mabok anggur. Ya, kita tahu kalau orang kelebihan minum anggur, maka apa? Maka hal-hal yang di luar kesadarannya dia lakukan. Tidur di jalan, marah, saudaraku, dan sebagainya. Nah mungkin saudara tidak mabuk yang saya katakan tadi. Tetapi ketika saudara lebih fokus kepada kekayaan dunia ini, jangan-jangan saudara lagi mabuk kekayaan. Atau ketika saudara lebih kepada fokus saudara kepada keinginan-keinginan duniawi. Jangan-jangan saudara sedang dibuai oleh keinginan duniawi. Tetapi kalau saudara ada di keinginan hawa nafsu, keinginan daging hidup di sana. Jangan-jangan saudara sedang mabuk dalam keinginan-keinginan daging. Tetapi kalau kita ada di titik ini, mari kembali kepada tujuan firman Tuhan. Jangan mabuk anggur. Kekayaan bisa habis. Kedagingan membawa kita kepada kebinasaan. Keinginan-keinginan kepada duniawi itu sementara. Tetapi saudaraku, melalui firman Tuhan menyadarkan kita berhenti. Saya tidak menyuruh saudara berhenti untuk bekerja. Tetapi berhenti fokus utama kita kepada hal-hal duniawi. Mari jadikan hal yang lebih penting, yaitu Roh Kudus. Jadi saudaraku, gereja harus tetap dan terus dipenuhi apa semua jawab? Roh Kudus. Ketika kita dipenuhi dan dipimpin Roh Kudus, maka seperti pujian tadi, kemuliaan-Mu Roh Kudus penuhi kami. Terus di ending terakhir apa? Biar dunia melihat Tuhan Allah hadir di sini. Kalau Allah hadir di sini, dunia nggak lihat karena dibatasi oleh gedung ini. Maksud kemuliaan Roh Kudus memenuhi. Hadir di sini tuh hadir di dalam hidup kita. Sehingga apa, ketika kita hidup dipenuhi Roh Kudus, hidup dipimpin Roh Kudus, dunia akan melihat kemuliaan Roh Kudus itu dalam diri saya dan saudara. Amin. Ketika zaman di perjanjian lama, kemuliaan Allah itu hanya terlihat ketika Allah ada di Gunung Sinai. Wow, di situ tidak boleh ada yang menyentuh Gunung Sinai. Di situ ada awan yang menutupi Gunung Sinai. Ketika Allah ada berdiam di kemah suci yang dibuat, itu tabernakel. Ketika Allah ada di sana, wah kemuliaan Allah itu memenuhi kemah pertemuan itu.
Tetapi saya mau katakan bagi gereja Tuhan, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan saya dan saudara, maka kemuliaan Allah itu akan nyata bukan di gedung ini, tetapi dimanapun saudara berada. Amin. Itu sebabnya penting sekali dipenuhkan oleh Roh Kudus. Saudaraku dalam kasih Tuhan, bagaimana cara kita terus penuh dengan Roh Kudus? Yang pertama adalah dekat dengan sumbernya. Sebenarnya khotbah hari ini temanya undangan Yesus, saudara. 1 minggu saya udah buat undangan Yesus tentang perjamuan kudus, ya, undangan keselamatan, undangan persekutuan di dalam Tuhan. Tapi terus bergumul, kayaknya bukan itu. Ya, ketika dapat ayat ini susah sekali untuk mengerti ayat ini. Tetapi ketika Tuhan bukakan saudaraku dari ayat yang kita baca yang pertama tadi, mengambil kesimpulan satu, untuk terus dipenuhkan Roh Kudus, dekat dengan sumbernya. Kita baca di ayat 2 dari Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal 11 ayat 2, jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa dikuduskanlah namamu, datanglah apa? Kerajaanmu. Saudara, panggilan kita kepada Dia dikatakan panggilan dengan kata Bapa. Saudara tahu panggilan Bapa itu berbicara tentang hubungan. Hubungan yang dekat, saudaraku. Seperti seorang anak dengan bapaknya. Makanya poin pertama, dekat dengan sumbernya. Saya mau tanya sama saudara, kapan terakhir saudara datang kepada Tuhan terus saudara bilang, Bapa? Kapan terakhir saudara berseru, Bapa? Di luar sana saudaraku, orang memanggil Tuhannya itu jauh sekali. Seperti Tuhan itu ada jarak. Tetapi ketika kita bilang Bapa, itu berbicara hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan itu dekat. Tetapi saudaraku, hubungan itu mulai terasa begitu jauh. Karena mungkin kita fokus, kita sudah berubah. Kita fokusnya kepada berkat-berkat jasmani. Kita fokusnya kepada kenyamanan yang kita terima. Kita fokus dengan kesibukan kita. Sehingga kita sudah tidak peduli kedekatan kita dengan Bapa. Apakah saudara panggil Bapa ketika saudara berduka saja? Apakah saudara panggil Bapa ketika saudara dalam keadaan krisis atau terjepit saja? Ingat, hubungan anak dengan Bapa bukan berbicara ketika engkau susah saja. Tetapi hubungan anak dengan Bapa itu terjalin dalam segala kondisi dan keadaan. Bagaimana sih gereja mau dipenuhkan Roh Kudus kalau kita jarang sekali panggil Dia Bapa? Jarang sekali kita dekat sama Bapa kita. Kita dekat sama Tuhan kita. Saudaraku dalam kasih Kristus, bahkan jauh lebih lagi. Oleh karena kesalahan kita, karena kita sering menyakitkan hati Tuhan. Bahkan hubungan itu semakin rusak dengan Bapa, semakin jauh. Tetapi hari ini firman Tuhan ingatkan, ketika kita rindu, dipenuhi Roh Kudus. Dekat dengan sumbernya, yaitu Bapa kita. Cari Dia saudaraku. Bukan cari pertolongan sama dunia ini. Bukan cari pertolongan dengan saudara kandung. Bukan cari pertolongan dengan saudara jauh kita. Tetapi mendekatkanlah diri kepada Bapa kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, dalam pasal yang ke-11 ini menggambarkan tentang pribadi Bapa. Dikatakan Dia Bapa yang mempunyai segala-galanya. Saudara nanti baca satu perikop ini ya. Dikatakan Dia punya kerajaan. Dia punya segalanya. Masih jauh sama Bapa.
Kalau saya tahu bahwa Bapa itu punya segalanya, maka saya memutuskan untuk tidak jauh dari Bapa. Amin. Dekat sama yang memiliki segalanya. Dia Bapa dikatakan mencukupkan segala yang kita perlukan, bahkan butuhkan. Kalau saudara ingat di ayatnya dikatakan cukupkanlah kami makan dan minum. Artinya apa? Dia sebenarnya Bapa yang mencukupkan segala yang kita perlukan. Jangan pernah lagi khawatir akan hari esok. Jangan pernah khawatir lagi akan anak-anak saudara, tentang masa depan saudara. Jangan pernah takut lagi ketika saudara mulai ke lanjut usia. Takut tidak diperhatikan, takut ditinggalkan. Tetapi Bapa kita adalah Bapa yang selalu mencukupkan segala yang kita perlu dan butuhkan. Dikatakan apa lagi? Dia Bapa yang mau mengampuni. Dikatakan apa? Ampunilah dosa kami. Itu bukankah itu berbicara tentang pribadi Bapa? Ketika anak yang hilang itu pergi jauh dengan segala kesalahannya, dia kembali datang dengan satu tujuan, bekerja saja di rumah Bapakku. Tetapi bapaknya bilang apa? Dia terima bukan sebagai pekerja, tetapi dia terima sebagai anaknya. Bukankah Bapak kita Bapak yang luar biasa? Dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Bahkan Bapa kita di sorga itu lebih baik dari Bapa kita di bumi. Saudara punya orang tua yang mungkin tidak memperhatikan saudara, bahkan meninggalkan saudara. Ada anak-anak, orang-orang muda saudaraku, punya kebiasaan buruk, punya perilaku yang buruk. Karena latar belakang mereka tidak mempunyai seorang bapa yang baik seperti yang mereka harapkan. Tetapi kalau kita datang dekat dengan Bapa, dikatakan apa? Bapa di sorga lebih baik daripada Bapa yang ada di bumi ini. Mungkin orang tua saudara mengecewakan saudara, tetapi itu yang menjadi alasan sebenarnya untuk kita selalu dekat sama Bapa, hubungan dengan sumbernya. Bahkan Bapa tahu untuk memberi yang terbaik buat anak-anaknya. Menurut saudara itu baik buat saudara. Pasangan hidup ini baik buat saya Tuhan. Tetapi Tuhan lebih tahu yang terbaik buat pasangan hidup saudara. Amin. Menurut saudara keputusan saudara adalah baik. Tetapi Tuhan sebenarnya memberikan yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Dari apa yang kita putuskan. Lukas pasal 11 ayat 11. Saya akan baca lagi yang sudah kita baca. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Bukankah baik? Ya, dia tahu memberi yang terbaik. Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi semua jawab, Bapamu di sorga. Dia tahu yang terbaik buat saudara. Dikatakan apa? Ia akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus itu lebih dari kekayaan dunia ini. Dia mau kasih. Apalagi hanya hal kebutuhan jasmani kita. Itu sebabnya hubungan sama Bapa dengan anak itu terjalin. Nah kalau hari-hari ini yang tahu hubungan saudara dengan Tuhan itu saudara sendiri. Kalau saudara datang tetapi datangnya itu seakan-akan tuh Bapa di sini saudara di ujung sana jauh. Enggak. Kalau memang itu terjadi yuk kita pulihkan. Kita minta pemulihan Tuhan, aku mau dekat dengan sumber itu. Aku mau dekat dengan Bapa itu. Nah saudaraku, hubungan Bapa dengan kita sebagai anaknya juga digambarkan seperti pribadi yang selalu menempel. Pribadi yang selalu dekat, yaitu pribadi yang mengandalkan dan menaruh harapannya pada Tuhan.
Ingat ayat ini, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 saya akan bacakan seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu apa? Dekat dengan Tuhan. Menempel dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Seperti bapa sama anak. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Menggantungkan masa depannya sama Tuhan. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambat akar-akarnya di tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jika saudara rindu dipenuhkan Roh Kudus. Maka saudara mulai saat ini membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Digambarkan seperti bapa dengan anak. Dan digambarkan seperti pohon yang selalu dekat dengan sumber air itu. Manusia tidak hanya memiliki kebutuhan fisik saja. Ia juga perlu kebutuhan jiwa dan rohani. Hal ini hanya bisa dipenuhi jika saya dan saudara melekat dengan sumber itu. Saudara, saya mau katakan Yesus adalah sumber segala sesuatu. Tetapi jika kita tidak melekat kepadanya, seperti Om Hani tadi katakan di pujian, maka kita akan mengalami kekeringan. Hidup tanpa Roh Kudus kering, saudaraku. Mati kerohanian kita. Saudaraku, pohon yang di tepi aliran air, itu gambaran kita orang percaya. Ya. Dan sungai yang penuh dengan sumber air itu digambarkan Tuhan Yesus. Dia adalah pembaptis Roh Kudus yang ajaib. Itu sebabnya orang-orang yang selalu dipenuhkan Roh Kudus akan selalu memiliki kekuatan. Karena pohon itu dekat dengan air. Bapak itu dekat, anak dekat dengan Bapak. Kita dekat dengan sumber itu. Orang yang selalu dipenuhkan Roh Kudus akan selalu memiliki kekuatan untuk bertahan. Dalam apa? Berbagai macam tekanan. Karena apa? Karena ia selalu menyerap kekuatan dari sungai hidup itu. Dari sungai aliran air itu. Yaitu pribadi Yesus. Kalau saudara melekat dengan sumbernya, saya percaya masalah-masalah saudara akan saudara hadapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Karena dikatakan dia sumber, saudara. Tekanan-tekanan yang saudara hadapi di pekerjaan, di rumah maupun di mana saja, saudara akan sanggup karena dia menyerap. Bapa dengan anak, ada sesuatu yang ditransferkan Bapa itu kepada anak. Pohon dengan air, ada sesuatu yang diserap oleh pohon itu untuk dia bisa bertahan hidup. Itu sebabnya saudaraku, teruslah dipenuhkan Roh Kudus. Pertanyaannya, sedekat apa saudara dengan sungai? Kalau di Alpha Course itu pernah ada ilustrasi gambar kolam berenang. Ada duduk di pinggir, ada duduk di meja, ada duduk agak jauh, ada yang berenang. Pertanyaan kepada anggota Alpha Course. Hubungan saudara dengan Tuhan itu ada di gambar ini seperti apa? Kalau Tuhan itu kolam berenang. Oh, saya masih di tepinya, Pak. Artinya apa? Dekat sama Tuhan tapi belum terlalu dekat. Kalau kamu, oh saya ada di meja makannya, Pak. Kolam berenang dekat dengan saya tapi saya posisinya di meja. Terus ada salah satu helper atau penolong pada waktu itu, dia jawab, oh kalau saya berenang di dalamnya karena saya dekat dengan Tuhan saya. Begitu juga seharusnya pohon itu harus dekat dengan sungai itu.
Yang kedua, hanya 2 poin saja yang saya bagikan sore hari ini. Untuk terus dipenuhkan oleh Roh Kudus, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, teruslah hidup dalam doa. Katakan doa. Doa. Untuk meminta apa yang kita butuhkan kepada Tuhan, maka Tuhan katakan 3 kali mengundang kita untuk berdoa, dan berdoa. Mana Pak ayatnya? Coba perhatikan saudara ayat pokok tadi, ayat 7 dan 8. Dikatakan seperti ini. Mintalah. Ini berbicara tentang apa? Doa. Carilah. Doa. Ketoklah. Bukankah ini juga berbicara tentang doa? Pengulangan tersebut jelas dimaksudkan Tuhan bahwa Tuhan serius dengan hal ini. Tuhan ingin melakukan yang luar biasa. Tuhan ingin memenuhi kehidupan kita. Dibutuhkan apa saudaraku? Untuk mencari, meminta, mengetuk, doa. Dibutuhkan apa? Ketekunan, kesungguhan, keseriusan kita untuk kita meminta apa yang kita butuhkan. Saudara, berdoa itu apa sih? Selain hubungan intim sama Tuhan, meminta kan? Berdoa itu apa sih? Mencari kan? Seperti Yeremia katakan, ketika engkau mencari aku mau ditemui. Ketika saudara ketuk pintu, bukankah itu doa? Untuk mengetuk pintu Tuhan, untuk membuka rahmat-Nya dalam hidup kita. Kalau ini diulang minta, cari, ketuk. Itu artinya Tuhan menuntut kita ada kesungguhan untuk kita berdoa kepada Dia. Minta, cari, ketuk. Mintalah kepada Bapamu apa yang kamu butuhkan. Wah, langsung saudara pikir, apa yang saya butuhkan? Datang ke tempat ini tentunya saudara punya kebutuhan, bukan? Carilah Bapamu agar mendapatkan pertolongan. Yes Tuhan, aku lagi membutuhkan pertolongan-Mu. Cari, berdoa. Ketoklah pintu rumah Bapamu, maka Ia akan membukakan pintu dan memberikan kepadamu apa yang kamu butuhkan. Jadi kesungguhan itu dilihat dari doa, minta, cari, ketuk. Ketika saudara diingatkan firman Tuhan ini, artinya apa? Ketika kita sungguh-sungguh di dalam doa, maka kita akan menikmati janji Bapa itu. Janji Bapa, saya ingatkan lagi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4, dikatakan seperti ini. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa? Janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Inilah janji Bapa. Diperlukan dan dibutuhkan oleh gereja akhir zaman. Jemaat GPDI Mahanaim. Saudara orang percaya dimanapun saudara berada. Kita butuh menikmati janji Bapa itu. Lebih daripada kebutuhan jasmani kita. Karena Roh Kudus itu diberikan untuk menolong kita. Apa saja saudaraku dikatakan Roh Kudus menolong kita untuk kita bertumbuh dewasa. Saudara bertumbuh, Bapak Gembala bilang apa? Iman, kebajikan, pengetahuan. Itu suatu langkah anak tangga yang tidak gampang kalau kita lakukan dengan kekuatan kita. Tetapi kalau kita lakukan dengan kekuatan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong kita untuk bertumbuh dewasa, kuat dalam segala keadaan. Roh Kudus, janji Bapa itu menghibur kita dalam segala duka dan air mata kita. Satu minggu kemarin
3 kekasih dipanggil ke rumah Bapa di sorga. Ada orang-orang yang berduka. Ada orang-orang yang menangis ditinggalkan oleh orang yang dikasihinya. Tetapi kalau saudara menerima janji Bapa ini, maka ada penghiburan dari kuasa Roh Kudus. Apalagi menginsafkan dunia akan dosa. Ya, dijelaskan kemarin. Memimpin kita kepada kebenaran. Roh Kudus memberikan kuasa untuk bersaksi. Bersaksi itu perlu sakti, saudaraku. Ya, memang betul, Roh Kudus bukan untuk menjadikan kita sakti. Tetapi kalau bersaksi tanpa Roh Kudus, kita bisa sakit, saudaraku. Itu sebabnya kita butuh Roh Kudus untuk dimampukan menjadi saksi. Apalagi memimpin, memberi karunia. Ada karunia-karunia Roh Kudus yang pernah kita bahas di minggu-minggu yang lalu di dalam doa menara. Bahwa karunia Roh Kudus itu diberikan buat membantu jemaat. Karunia Roh Kudus itu untuk membangun jemaat Tuhan. Ada buah roh. Apalagi saudaraku, memberi jaminan. Dibahas kemarin dari wakil gembala kita. Jaminan Roh Kudus itu memberi jaminan kita. Memberi kehidupan, memampukan kita mematikan keinginan daging. Bahkan masih banyak hingga dalam penyempurnaan gereja. Roh Kudus itu diperlukan oleh gereja. Itu sebabnya berdoa, mintalah, carilah, ketuklah. Saudara akan terus dipenuhkan oleh Roh Kudus. Amin. Ada 7 janji yang diulang-ulang dari ayat ini. 7 kali pengulangan janji. Ya, dikatakan seperti ini. Mintalah, janjinya apa? Akan diberikan kepadamu. Itu janji dari Tuhan loh. Akan diberikan. Carilah, janjinya apa? Kamu akan, pernah nggak saudara dijanjikan manusia? Ayo datang kepada aku, nanti aku kasih. Enggak tahu nggak dikasih. Karena yang janji manusia. Tapi yang janji ini Tuhan. Dia menepati, kalau kamu cari maka kamu akan mendapat. Apalagi yang ketiga, ketoklah, janjinya apa? Pintu akan dibukakan bagimu. Bohong gak Tuhan? Tuhan gak pernah bohong. Dia pasti bukakan pintu buat saya dan saudara. Amin. Dia akan bukakan pintu buat saya dan saudara. Karena setiap orang yang meminta, apa janjinya? Menerima. Setiap orang yang mencari, apalagi janji yang diulang, mendapat. Setiap orang yang mengetuk, janjinya apa? Baginya pintu dibukakan. Yang ketujuh, apalagi Bapamu di sorga, janjinya apa? Ia akan memberikan yang baik. Dan janji-janji ini akan digenapi dalam kehidupan kita. Saudaraku, milikilah kerinduan untuk dekat dengan sumber itu. Teruslah berdoa, mencari, mengetuk, apalagi? Mencari, mengetuk, dan meminta. Saya percaya kedatangan saudara dengan sungguh-sungguh untuk diperbaharui, pulihkan hubungan saudara dengan Tuhan. Datang dengan sungguh-sungguh tidak akan menjadi sia-sia. Miliki kerinduan, berdoalah hari ini dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara hari ini belum dipenuhkan, masih ada besok. Masih ada besok. Masih ada besok. Karena janji Tuhan itu terus bagi orang percaya. Dan kita akan menikmati janji Bapa itu, amin.